Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala penghambaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di acara Majlas edisi ke-33, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri yang akan memberikan penjelasan ataupun materi di kesempatan malam hari ini. Ustaz Ridwan, ahlan wa sahlan. Adapun tema pada malam hari ini kita akan mengkaji, membahas terkait dengan problematika rumah tangga. Kalau kemarin di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan karakteristik suami idaman, problematika rumah tangga Rasulullah dan para sahabat. Artinya kita akan belajar bagaimana sih kehidupan Rasulullah saat berumah tangga dan para sahabat khususnya, yang mungkin ini bisa dijadikan contoh bagi kita dalam menyelami jalinan rumah tangga yang sedang kita jalani saat ini gitu ya. Karena rumah tangga ini, kata Ustaz Ridwan materi sebelumnya, itu ibadah yang sangat panjang. Kalau sholat 5 menit, 10 menit beres, salam gitu ya. Tapi kalau rumah tangga ini diawali dengan akad gitu ya, dan diakhiri mungkin nanti sampai ada yang meninggal salah satunya gitu ya. Nah ini panjang banget gitu, tetapi di dalamnya banyak problematika. Nah bagaimana sih kehidupan Rasulullah saat menyelami rumah tangga ini, seperti apa problematikanya? Siapa tahu ada yang sama dan bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa pelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan problematika di rumah tangga kita melihat dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita mulai seperti biasa kita mengaji terlebih dahulu. Silahkan bisa dibuka. Kita sekarang masuk ke surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Jazakumullahu khairan katsir pada semuanya yang sudah membacakan surat Al-Insyirah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan dari tilawah yang sudah kita bacakan. Bahkan kita diberikan syafaatnya Al-Quran karena interaksi kita membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, siapkan diri, telinga, hati untuk kita menerima siraman ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Materinya insyaallah berbobot, penuh daging, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam yang insya Allah berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita kembali di majelis yang insya Allah setiap materi yang disampaikan oleh para pematerinya menjadi bagian dari ilmu yang memberikan kemanfaatan. Mudah-mudahan prinsipnya setiap para pemateri yang hadir di tengah-tengah kita menyuguhkan satu sajian ilmu yang memberikan pencerahan untuk kita semua insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in dan utamanya kita semua. Ikhwati wakumullah, materi kita hari ini berbicara tentang problematika kehidupan rumah tangga Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang sedang merasakan hiruk pikuknya bahkan mungkin badai dalam kehidupan rumah tangga, ya pada prinsipnya bukan hanya sekarang kita merasakannya. Bahkan ya kalau boleh dikatakan, kalau kita mengukur diri dari orang-orang sebelum kita, ya, orang tua kita, wabil khusus orang-orang sebelum kita, boleh dikatakan jauh bisa lebih bertahan ketika ujian itu berhubungan dengan masalah ekonomi. Siapa yang di sini anaknya yang tunggal? Pasti rata-rata banyak. Saya pribadi kalau di total semuanya ada 13. Biidznillah, gitu ya. Ya orang tua kerjanya serabutan ya di sawah di kampung, tapi biidznillah. Ya, kalau urusan masalah rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, maka jangan perlu merisaukan sesuatu yang itu urusan Allah, bahasanya gitu. No penting ikhtiar, tawakal dan seterusnya. Jadi kalau kita berkaca ke perjalanan hidup utamanya Rasulullah dan para sahabat, ya masalah rumah tangga kalau berhubungan dengan masalah ekonomi itu tidak terlalu menjadi bagian hal yang penting. Meskipun benar pernah sekali ini, kalau nanti baca di surat Al-Ahzab ayat 27, 28, 29, pernah ketika kota Madinah ditimpa musim paceklik, emang semuanya lagi susah. Ya bukan hanya Rasulullah, para sahabat semua juga merasakan kesusahan. Dan di saat yang sama istri-istri Rasulullah, bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan setidaknya sudah 4 bulan dapur kami tidak lagi mengeluarkan asapnya. Berarti kalau 4 bulan gak mengeluarkan asap, udah gak ada bahan untuk dimasak. Sampai akhirnya kan istri-istri Rasulullah itu tanda kutip bahasanya bersepakat untuk meminta jatah nafkah tambahan. Ya boro-boro tambahan yang ada juga belum bisa terpenuhi. Akhirnya setiap kali Rasulullah mendatangi istri-istrinya, semuanya diam membisu. Rasulullah nanya apa, bisu semuanya diam. Hanya Rasulullah juga nggak enak. Yang namanya laki-laki itu punya harga diri, nggak boleh diperlakukan seperti itu oleh seorang istri. Maka akhirnya turun tuh Allah yang membela Rasulullah SAW. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri engkau itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarikunna sarahan jamila. Wahai Rasulullah, katakan ke istri kalian, ke istri Anda itu, kalau istri-istri Anda itu ingin mencari kenikmatan dunia, udah, saya kasih opsi kata Allah. Silahkan oleh engkau ceraikan semua istri-istri engkau. Kalau memang seandainya mereka mencari kenikmatan dunia. Tetapi wa in kuntunna turidal hayat wa in kuntunna turidal akhirata. Tapi kalau seandainya kalian ingin mencari kenikmatan akhirat, ya bersabar dengan setiap kondisi.
Sesudah kejadian ini, khotimullah nggak ada lagi hiruk pikuk dalam kehidupan rumah tangga yang berhubungan dengan masalah materi. Jadi memang kalau berbicara tentang kekurangan materi, ya memang dikatakan kekurangan para sahabat, demikian juga Rasulullah SAW. Ada masanya seperti itu. Tetapi itu tidak menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Beda jeung zaman sekarang. Ya kalau kita survei di data pengadilan agama itu, rata-rata perceraian itu terjadi akibat istri yang menggugat suaminya karena faktor ekonomi. Itu hampir 65%. Istri yang menggugat suaminya karena ekonomi. Sisanya suaminya yang kawin deui. Atau suaminya yang anu rajin ikut reunian, ketemuan deui jeung nu baheula gitu bahasanya seperti itu. Mantan-mantan yang enggak selesai. Nah, sebenarnya ikhwatahillah, kalau kita berkaca, tadi saya mengulang kembali, masalah ekonomi itu tidak menjadi skala prioritas. Tapi yang dicari oleh Rasulullah, demikian juga para sahabat dan istri-istri mereka itu, salah satu yang mereka cari itu adalah sakinah, mawaddah, warahmahnya dalam rumah tangga. Kalau masalah harta mah itu mah hanya suplemen saja. Tapi di sisi yang lain yang mereka ingin dapatkan itu kebahagiaan dan ketenangan secara fisik. Nah, jadi yang dicari sebenarnya oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para wanita muslimah di masanya itu dengan keterbatasan materi, yang mereka ingin cari itu ya kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Apakah ketika seorang wanita memilih seorang suami karena pertimbangan wajahnya itu salah? Enggak. Ini kalau jujur ya, ini mohon maaf kalau yang punya wajah pas-pasannya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan namanya Jamilah. Jamilah ini putri dari Ubay bin Salul. Ini tokoh orang munafik zaman dulu. Cuman biinilah putra-putrinya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jamilah ini punya seorang suami namanya Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala. Yang Thabit ini ya disebut-sebut sebagai calon ahli surga. Ini sudah dapat kabar gembira dari Allah Ta'ala secara langsung, bahwasanya Thabit bin Qais ini ahli surga. Jadi enggak usah dipungkiri lagi kesolehannya, ketaatannya dalam ibadah sebagai seorang suami yang soleh gitu. Tapi Jamilah ini minder punya suami seperti Thabit. Mindernya apa? Kata Jamilah itu, ya Rasulullah, kalau saya ngajak jalan suami saya, sungguh di kota Madinah itu tidak ada suami yang tubuhnya paling pendek melebihi pendek suami saya. Jadi suami saya itu pendek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hidungnya pesek. Dan yang terakhir kulitnya hitam. Itu. Jadi saya nggak memungkiri suami saya itu soleh, tapi pendek, pesek, hitam. Itu. Itu ya disebut hirupan gitu. Terus kata Rasulullah, maksud kamu apa Jamilah? Ya, kata Jamilah mengatakan, akrahul kufra ba'dal iman. Saya takut kufur nikmat. Saya nggak mau termasuk sebagai wanita penghuni neraka karena kufur nikmat kepada suaminya gitu. Jadi suaminya udah memenuhi nafkahnya. Ya, dari segi nafkahnya berusaha dipenuhi, suaminya bertanggung jawab, taat ibadah. Cuman tadi istrinya itu minder karena tampang dan penampilannya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, maksud perkataan kamu itu kamu ingin menggugat cerai suamimu? Iya ya, saya ingin cerai suami saya. Padahal tadi dari ketaatannya nggak dipermasalahkan, calon ahli surga gitu. Kalau calon ahli surga, kalau suaminya masuk surga, ya istrinya kan sebenarnya tinggal ngelayanin, tinggal ikut nanti belakang kan seperti itu, selesai udah. Tapi ternyata bagi seorang Jamilah enggak, tampang juga menentukan. Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW nanya, dulu mas kawin yang diberikan istrimu itu apa? Gitu. Ya Rasulullah, suami saya dulu ketika nikahin saya itu kasih mas kawin 1 perkebunan kurma. Ya, 1 perkebunan kurma.
Maka Rasulullah SAW balik bertanya, aturidina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau balikin maharnya? Nah, bagi seorang jamilah, karena ada celah untuk menggugat cerai suaminya dan itu kemudian diiyakan oleh Rasulullah, maka kata jamilah, saya balikin ya Rasulullah. Itu yang pertama. Cuman yang kedua yang lebih berat. Kalau istri menggugat cerai pasangannya, maka selain tadi maharnya dibalikin, la raj'ata fihi, enggak ada rujuk selamanya. Ya harus gitu ya, perawatan diri itu. Tapi bukan berarti kita harus berlebih-lebihan sampai datang ke salon gitu ya, merawat wajah pakai skincare, enggak seperti itu. Tapi yang sewajarnya, minimal mah tuh gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika kami berumah tangga dengan Rasulullah SAW dan ketika kami hidup dan serumah dengan Rasulullah itu, ya kami melihat perutnya Rasulullah itu seperti batu bata yang yang disusun batu bata. Kalau kita mah suspek banyak penyakit. Itu yang dicontohkan gitu oleh Rasulullah, dan itu dilihat oleh istri-istrinya. Makanya ya sing rajin itu olahraga tuh ya. Gitu ya buat kita semua sebenarnya. Makanya biidznillah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu, Rasulullah SAW tidak pernah malu-malu untuk berolahraga dengan istrinya. Bahkan pernah suatu kali gitu ya, Rasulullah lomba lari dengan Aisyah. Pernah suatu kali Aisyahnya dikalahkan oleh Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah menjelang usianya sudah sepuh, dikalahkan oleh Aisyah dalam lomba lari. Harus ada masa-masa seperti itu. Jadi ini catatan yang pertama. Ya, problematika rumah tangga itu terkadang acap kali bukan karena masalah harta, tapi karena masalah apa? Perawatan diri, bahasanya perawatan tubuh. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 224 itu ada kalimat gini. Di surat Al-Baqarah ayat 187 ada kalimat gini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian itu adalah pakaian untuk istri kalian dan istri kalian adalah pakaian untuk kalian. Maka ketika baca ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya saya ingin melihat istri saya itu berhias untuk saya, maka saya pun tidak akan malu untuk memperhias diri saya agar istri saya merasa nyaman ketika berdekat-dekatan dengan saya. Jadi itu catatan yang pertama. Nah, catatan yang kedua, ini problematika rumah tangga itu selain berhubungan dengan masalah materi, penampilan, yang kedua, punten, dengan masalah vitalitas di atas ranjang. Wah, ini mah berat nih materi kayak gini. Durasi. Dan ini terus terang mohon maaf ya, ada sebuah fenomena yang dirasakan janggal oleh para wanita yang berasal dari kota Madinah, Muhajirin, Ansor. Jadi ketika orang Mekah menikahi wanita yang dari Madinah, orang Madinah itu pada kaget-kaget. Karena kenapa? Laki-laki yang dari Mekah itu mendatangi istrinya itu, mohon maaf, dari belakang gayanya. Tapi ulah dibayangkan, Pak, engkewe di rumah. Gitu ya. Jadi para sahabat yang datang dari Mekah itu sukanya mendatanginya dari belakang. Sementara bagi wanita-wanita Ansor ini sesuatu yang dia nggak risih. Karena bagi mereka, laki-laki itu, suami itu ngedatangi istrinya dari depan. Tapi jangan dipahami belakang itu dari dubur ya, mohon maaf, bukan. Jadi kan Allah menegaskan, sampai kan ini jadi pertanyaan di kalangan wanita-wanita itu nanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kenapa kayak gini sih laki-laki orang Mekah ini? Nggak gentle gitu ya. Mendatanginya dari belakang, datangi itu dari depan gitu ya.
Ternyata apa jawaban dari Allah Ta'ala? Kata Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kata Allah, Anda itu wahai wanita, Anda itu ibarat kata seperti kebun-kebun bagi suami Anda. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Silakan datangi istri Anda itu dari arah mana saja yang kalian inginkan, tetapi dengan catatan pada lubang yang diperbolehkan secara syariat. Jadi ini harus pinter-pinter Pak, memuaskan para istri, gitu ya. Jadi bahasanya Libra nggak mau seperti itu. Makanya Umar bin Khattab nanya, arkudu ya Rasulullah wa ana junubun ya Rasul, boleh nggak saya tidur sesudah junub? Kata Rasulullah, tawadhu, wudu dulu baru tidur. Nah kalau mau jujur mas, coba siapa yang duluan tidur sesudah berhubungan intim? Sok, yang jujur siapa Pak duluan? Rata-rata kan para laki-laki gitu ya, langsung capek, sarewe gitu ya. Ini Allah Ta'ala kemudian mengingatkan kepada para suami, silahkan mau dari depan, mau dari belakang silahkan. Tetapi tadi min haitsu amarakumullah, pada mohon maaf lubang yang Allah perintahkan masuk ke situ. Maka jangan nyari-nyari yang aneh-aneh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan sampai melakukan oral seks. Gak boleh. Haram hukumnya. Saya tuh aneh gini. Ada beberapa ibu-ibu di majelis taklim itu banyak yang nanya kayak gitu. Pas punya selidik, kok ibu kenapa bisa seperti itu? Suami saya akan terpuaskan kalau saya melakukan hal itu. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Karena gini, mohon maaf ya. Kita bayangkan gini saja. Istri kita itu ada masanya mulutnya itu kan dipakai untuk ngaji, gitu kan? Ketika sholat dia pakai untuk doa-doa, untuk zikir, untuk tilawah dan seterusnya. Maka nggak boleh memasukkan sesuatu benda ke mulut yang bukan selayaknya untuk dimasukkan. Apalagi sebelum keluar air mani, ada cairan sebelumnya namanya madhi. Madhi itu istilahnya cairan pelumasnya. Dan para ulama sepakat madhi itu hukumnya najis. Kalau mani nggak najis, madhi najis. Dan itu nggak boleh sampai masuk ke mulut, apalagi tertelan. Zolim kalau ada suami yang seperti itu kepada istri. Makanya ada satu kejadian, dan ini menjadi catatan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai seorang suami itu cenderung ingin enaknya sendiri. Istrinya belum apa-apa, suaminya udah keluar umpamanya. Gitu ya, atau belum apa-apa udah keluar duluan gitu kan bahasanya. Ya. Ini kalau kita baca di surat An-Nur dari mulai ayat yang ke 4 dari ayat ke-6 sampai ayat 9. Jadi ini ada cerita gini. Ini kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini punya teman dekat, sohib lah. Ya, sohib namanya Syuraik bin Sahma. Udah besti lah kalau istilah sekarang. Tapi ternyata Syuraik bin Sahma ini menusuk dari belakang. Maksudnya apa? Ketika Hilal bin Umayyah sedang melakukan safar, bisnis atau apa gitu. Suatu kali ketika Hilal bin Umayyah pulang ke rumah, mendapati istrinya lagi berdua-duaan sama Syuraik bin Sahma itu. Dalam kondisi dua-duanya telanjang dan istrinya dalam posisi ditindih oleh Syuraik bin Sahma. Pulang capek dari perjalanan ambil bisnis berhari-hari, pas pulang ke rumah mendapati istrinya lagi kayak gituan sama sahabat dekat. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sampai Hilal bin Umayyah masih mending ya Pak, itu langsung nyambut golok. Ya, Hilal bin Umayyah masih punya akal yang waras lah bahasanya. Hilal bin Umayyah apa yang dilakukan? Beliau langsung datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika mendapati istrinya bersama laki-laki yang lain dalam kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Rasulullah mengatakan, apakah kamu bisa menghadirkan 4 orang saksi, atau kalau tidak, kamu yang saya hukumi cambuk. Karena kalau nuduh berzina itu, kalau saksinya harus ada 4 orang. Ya, kata Hilal bin Umayyah, ya Rasul, saya nggak punya saksi, kecuali hanya saya dan Allah saja. Ya, kata Rasulullah, tarik ucapanmu atau kamu yang dihukum cambuk. Hilal bin Umayyah mengatakan, demi Allah, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keputusan yang benar bagi saya. Turun ayat itu, Pak. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusihim fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Jadi kata Allah, dan bagi para suami yang mendapati pasangannya berselingkuh tapi tidak punya saksi, maka saksinya itu diwakili dengan dirinya sendiri. Maka dikenalah ada istilah namanya hukum li'an. Kalau istilah kita sumpah pocong. Cuman di Arab mah nggak perlu pakai kain kafan. Jadi si suaminya disuruh bersumpah, si istrinya disuruh bersumpah. Karena kan bahasanya nggak ada saksi yang lain. Akhirnya Allah Ta'ala membuat aturan lain. Siapa yang duluan nuduh? Suaminya. Suaminya bersumpah 4 kali, Pak. Jadi ungkapannya gini, demi Allah, saya melihat istri saya berzina dengan si fulan. Gitu. Diulang selama 4 kali, dan ucapan yang terakhirnya, ucapan yang kelimanya, ada ungkapan gini, demi Allah, kalau seandainya saya bohong, maka laknat Allah menimpa saya. Gitu. Nah, sesudah Hilal bin Umayyah mengucapkan sumpah sampai 5 kali tadi, giliran istrinya. Rasulullah nanya, kamu berani bersumpah atau enggak? Ternyata dilayanin sama istrinya Hilal bin Umayyah. Bersumpah lagi istrinya. Ya, padahal yang jadi hakimnya siapa? Rasulullah, tapi berani berbohong. Sampai istrinya bersumpah 4 kali. Intinya, sumpah 4 kali itu intinya adalah menolak tuduhan sang suami. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya adalah bohong. Diulang 4 kali, baru yang kelimanya ungkapkan, demi Allah, kalau saya bohong, maka laknat Allah menimpa saya. Udah tuh, saksinya nggak ada, dan dua-duanya berani bersumpah. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang dihukum rajam atau apa. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan ayat ini, nih saya salah satu di antara kalian yang kami hukum. Tapi karena kalian berdua berani bersumpah, maka saya serahkan keputusannya kepada Allah Ta'ala. Tapi sebelum bubaran, Rasulullah sempat ngomong gini, wahai jamaah, saksikan oleh kalian, kalau seandainya si wanita ini hamil dan ternyata melahirkan, lalu Rasulullah menyebutkan, kalau tanda-tanda fisiknya, matanya sipit, hidungnya pesek, dan pahanya, pantatnya bohai, bukan bohai, pantatnya gede gitu ya. Maka kata Rasulullah, ketahuilah Hilal bin Umayyah sudah jujur dan istrinya yang berbohong. Karena Rasulullah menyebutkan hal itu, melihat si pasangan selingkuhnya, matanya sipit, hidungnya pesek, dan pantatnya gede. Itu seperti itu. Akhirnya ternyata di perjalanan ketika sang istrinya itu hamil melahirkan, tanda-tandanya persis seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Anaknya itu matanya sipit dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, dengan ini rumah tangga kalian dihukumi bubar. Jadi sesudah bersumpah tadi ya, Hilal bin Umayyah bersumpah, istrinya bersumpah, kata Rasulullah udah ketepat. Rumah tangga kalian bubar. Karena kenapa sih masalahnya? Masalah hubungan ranjang. Itu PR. Gitu ya. Jadi sing rajin olahraga. Ya, sing rajin olahraga, karena walau bagaimanapun kadang ungkapannya perempuan itu
ujung-ujungnya pasti kembalinya ke dapur, sumur, kasur. Nah, gitu. Nah, dapurnya sudah ditunaikan, sumurnya juga ditunaikan gitu ya. Kasurnya juga sudah ditunaikan. Cuman masalahnya tadi vitalitas dari tubuh kita. Dan ini kejadian di zaman Rasulullah SAW. Itu jadi PR sih ikhwatul fillah. Jadi saya katakan dari awal, masalah harta mah udah selesai sih sebenarnya dulu para sahabat. Terlepas mereka miskin, mau kaya, tapi mereka setia ke suaminya. Tetapi ketika tadi ada satu kecacatan yang menurut istrinya ini adalah sesuatu yang kurang dan terus menjadi bahan pikiran, gitu. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Nah ini catatan PR. Jadi maksud saya ulah wakaha yang poligami. Kalau vitalitas tubuhnya can naon gitu. Hiji wae geus kokoloyongan, geus ripuh, ya hayang nambah deui gitu ya bahasnya seperti itu. Nah ini catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Sehingga singkatnya ya khotifullah, saya ingin menutup ya kajian itu dengan satu kisah yang lain. Tapi ini menjadi pembelajaran berharga terkait apa? Saya ingin mengutip perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan gini, tazawwajut taqi fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yudlimuha. Wahai para bapak, kalau Anda nyari calon mantu laki-laki, maksud saya kalau kita punya anak perempuan, kata Abdullah bin Mas'ud, carilah laki-laki yang bertakwa. Seperti apa laki-laki yang bertakwa itu? Kalau dia mencintai istrinya, dia memuliakannya. Dan kalau dia membenci istrinya, dia tidak pernah menzaliminya. Apa bentuk kezaliman seorang suami kepada istrinya? Salah satu tandanya adalah, mohon maaf, kalau suami sudah berani main pukul secara fisik. Kalau udah berani main tangan bahasanya, wah itu tanda kezaliman yang udah besar. Laki-laki ngelawan perempuan, kecuali kalau perempuannya atlet binaraga gitu kan. Tapi kalau mohon maaf seorang istri yang ya dia keahliannya apa sih, yang hanya bisa masak, ngurus anak, tapi kemudian suami berani main pukul tangan, ini berbahaya. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan gini di surat At-Tolak ayat pertama itu. Sebenci apapun seorang suami kepada istrinya, bahkan ketika istrinya sudah menceraikan pasangannya, apa kata Allah? La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna ila ayatina bi fahishatin mubayyinah. Enggak boleh seorang suami itu ngusir istri dari rumah suami meskipun sudah kita ceraikan. Karena ketika sudah diceraikan, jatuh talak satu umpamanya, ada masa idahnya Pak, 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu, suami tetap wajib ngasih nafkah dan tinggal serumah. Tapi tidak boleh tinggal sekasur, itu bahaya. Nanti ada suami yang khilaf. Aduh khilaf saya gitu ya. Ya kalau khilaf berarti udah rujuk kayak gitu. Dan memang tujuannya kan gitu. Ketika jatuh talak 1 atau talak 2, kata Allah, la tukhrijuhun. Enggak boleh istrinya diusir, wala yakhrujna. Demikian juga enggak boleh seorang istri langsung inisiatif angkat koper, enggak boleh. Ngusir enggak boleh, inisiatif keluar juga enggak boleh. Atau si suami yang memilih keluar dari rumahnya enggak boleh. Tetap harus serumah dulu. Tujuannya agar proses rujuk itu terjadi. Nah, tiba-tiba tadi suaminya kukurusuk masuk ke kamar istrinya, terjadilah apa yang terjadi. Itu mengatakan, saya khilaf. Yang nggak bisa khilaf kalau kayak gitu, berarti udah ada tanda-tanda Anda udah rujuk. Nah dalam hal ini, ketika sudah terjadi perceraian, tetap seorang suami itu masih terikat dengan aturan syariat. Kasih nafkahnya, itu. Nah, itu kan talak 1, talak 2 ya. Izin Allah, ternyata sampai terjadi talak 3. Ya, kata Allah, lahasukna wala nafaqah. Kasih rumah untuk tinggal, tapi nafkahnya enggak. Tapi ujung-ujungnya, kata Allah,
ketika suami telah menceraikan istrinya, kasih mut'ah. Mut'ah itu maksudnya bukan kawin kontrak, bukan. Yang dimaksud mut'ah di sini kasih pesangon buat istri yang sudah ditalak sampai 3 kali. Pesangon. Berapa kisarannya itu nanti ditentukan di pengadilan biasanya. Si istrinya ngegugat berapa. Tapi itu dia diatur secara syariat. Jadi sebenci apapun seorang suami kepada istri yang sudah diceraikannya, bahasanya tetap seperti itu. Terus sama seperti tadi kisah awal. Si istrinya benci banget ke suaminya, akhirnya menggugat cerai suaminya. Tapi giliran suruh ngebalikin mas kawin nggak mau, kan banyak gitu ya. Istri benci ke suaminya, tapi disuruh ngebalikin duitnya mau nggak? Nggak banyak yang nggak mau kan. Harusnya komitmen seperti itu. Makanya ada kisah gini. Ini sebagai penutup nanti ada sesi diskusi. Ada sahabat Nabi yang rumah tangganya itu nggak adem ayem. Sebut saja namanya Abu Amr bin Hafs. Punya istri namanya Fatimah binti Qais. Dan tadi rumah tangganya itu kalau istilah orang Kerawang awet rajit. Mana awet rajit? Berantem, adem lagi, berantem, rujuk lagi. Sampai akhirnya jatuh talak 3. Selesai itu rumah tangganya. Tapi karena memang sudah nggak ada kecocokan. Nah, yang ingin saya ambil kisahnya itu gini. Ketika Fatimah binti Qais sudah jatuh talak 3 dan masa iddahnya sudah selesai, wanita ini datang ke Rasulullah SAW. Mau ngapain kira-kira? Nyari calon suami yang baru. Gitu. Udah 3 kali ya talak dan seterusnya itu pengalaman sebelumnya. Rasulullah SAW kemudian nanya, emang siapa laki-laki yang hendak menikahi kamu? Ada 3 ya Rasul yang datang melamar saya. Tapi saya belum mengatakan iya atau tidak. Yang pertama ada namanya Muawiyah. Yang kedua ada Abu Jahm. Dan yang terakhir ada namanya Zaid bin Harithah. Apa ternyata Rasulullah menyebutkan tuh kekurangan dan kelebihan 3 orang ini. Kata Rasulullah, amma Muawiyah fahuwa tarobun la malalahu. Kata Rasulullah, kalau kamu nikahi Muawiyah itu gak punya duit. Nanti hidup kamu susah, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Wa amma Abu Jahm fadarrabulin nisa, kata Rasulullah. Adapun kalau kamu nikahi Abu Jahm itu ringan tangan, suka mukul. Jangan kamu nikahi laki-laki kayak gitu. Tapi kata Rasulullah, nikahilah bukan Zaid, nikahilah Usama. Usama itu anaknya Zaid. Nikahilah Usama, niscaya akan berkah. Nah, dari hadis ini para ulama mengingatkan apa poin pentingnya salah satunya adalah jangan sampai ada seorang suami yang ringan tangannya, main pukul, dikit-dikit main pukul. Karena walau bagaimanapun ya, tabiat seorang perempuan bukan untuk dipukul, tapi untuk diberikan pelukan bahasanya oleh seorang suami. Nah, ini mungkin catatan-catatan berharga yang perlu kita perhatikan secara seksama. Mudah-mudahan menjadi evaluasi diri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin sebagai mukadimah awal dari materi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat yang baik bagi kita agar menjadi seorang suami yang lebih baik, suami idaman bagi istri-istrinya dulu. Wallahu a'lam bishawab.